Om Swastiastu, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti pada kelas 3. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal latihan yang ada di buku LKS halaman 54 sampai 57. Baik, sebelumnya bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Baik, bagaimana anak-anak sudah siap belajar? Silakan persiapkan buku LKS-nya. Bagi yang tidak punya LKS, yang Dwijaya Mandiri, boleh menyimak video ini dan mengikuti pelajaran hari ini dengan menulis di buku. Silakan buka buku LKS-nya halaman 54 dan persiapkan alat tulisnya. Ya, di sana sudah ada soal, yaitu pada halaman 54 yang paling atas, yaitu soal ayo kerjakan. Jadi jodohkanlah kata-kata di bawah ini dengan benar. Kemudian tariklah garis untuk memilih jawaban yang tepat pada kolom yang tersedia. Jadi ada 5 soal di sana, anak-anak disuruh menghubungkan antara soal yang di kolom 1 dengan di kolom 2. Kita mulai saja. Soal yang pertama, Om Ung Namah. Jadi ini adalah mantram, yaitu mantram ini digunakan untuk apa? Iya, ditarik garis, yaitu Om Ung Namah ini adalah mantram yang digunakan pada saat melaksanakan pengaturan nafas atau pranayama, yaitu mantram ini diucapkan pada saat kita menahan nafas. Itu nafasnya jadi salah tulis. Kemudian nomor 2, Om Ang Namah. Jadi Om Ang Namah digunakan pada saat menarik nafas. Kemudian Om Mang Namah digunakan pada saat mengeluarkan nafas. Kemudian yang nomor 4, di sana ada soal tangan kiri. Jika ditanya tangan kiri, berarti itu mengenai pembersihan tangan, yaitu kara sudana. Jadi pada saat pembersihan tangan kiri itu mengucapkan mantram apa? Ya, Om Ati Sudamam Swaha. Jadi itulah mantram pada saat membersihkan tangan kiri. Kemudian nomor 5, mengeluarkan nafas, di mana tadi mantramnya adalah Om Mang Namah. Jadi mengeluarkan nafas ini dalam pranayama itu disebut dengan recake. Nah, silakan anak-anak mengerjakan latihan ini di LKS langsung atau bisa dibuat di buku tulis kalian dengan membuat kolom atau menarik garis saja ya. Selanjutnya di bawahnya ada soal ayo amati. Diamatilah gambar di bawah ini, lalu tulislah sikap apa yang digunakan dalam melakukan persembahyangan menurut agama Hindu. Ya, nomor 1 itu adalah sikap sempurna, yaitu namanya sikap pada asana. Itu sikap berdiri sempurna. Jadi kalau anak-anak di sekolah pada saat di kelas, kita sebelum belajar melaksanakan yang namanya puja trisandya, itu sikapnya menggunakan sikap pada asana atau disebut juga pada sana. Kemudian yang kedua itu namanya padma asana. Jadi sikapnya duduk tetapi kakinya disilang, namanya padma asana. Kemudian yang ketiga, khusus untuk sikap sembahyang bagi perempuan atau anak perempuan dinamakan Bajra Asana, yaitu metimpuh. Oke, selanjutnya di bawahnya nomor 4 itu adalah sikap sembahyang bagi orang yang tidak bisa mengikuti persembahyangan bagaimana mestinya, atau bisa dikatakan orang sedang sakit atau tidak bisa bangun. Itu disebut dengan sawa asana.
Selanjutnya di bawahnya ada latihan di mana anak-anak harus menyetujui atau tidak setuju akan pernyataan yang sudah ada di sampingnya. Baik, kita mulai saja. Nomor 1, berlatih membuat sarana sembahyang berarti melatih diri untuk selalu bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Setuju apa tidak setuju? Jadi kalau kita membuat sarana sembahyang itu juga merupakan wujud bakti kita ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi jawabannya adalah setuju. Kemudian nomor 2, bija terbuat dari biji beras yang utuh. Ya, setuju ya. Nomor 3, semua jenis bunga boleh dipakai sembahyang. Apakah semua jenis bunga bisa dipakai sembahyang? Tidak ya. Hanya bunga yang bersih, segar, harum seperti itu bisa dipakai untuk sembahyang. Kalau sudah layu itu tidak bisa digunakan untuk sembahyang. Nomor 4, sikap duduk perempuan waktu sembahyang disebut padmasana. Setuju apa tidak setuju? Tadi sudah dijelaskan. Ya, tidak setuju ya. Jadi jawabannya adalah Bajrasana. Nomor 5, Om Puspadanta Yanama Swaha adalah mantram pesucian bunga. Benar atau salah? Jadi pada saat sebelum persembahyangan dimulai ada proses penyucian bunga terlebih dahulu. Itu mantramnya adalah Om Puspadanta Yanama Swaha. Jadi benar ya, setuju jawabannya. Nomor 6, saya batal sembahyang karena tidak membawa kuangen. Apakah karena tidak membawa kuangen jadi kita batal untuk sembahyang? Tidak, setuju ya. Kalau kita tidak membawa kuangen, bunga pun boleh digunakan untuk sembahyang. Nomor 7, tidak perlu belajar membuat kuangen. Sudah ada yang menjual. Setuju apa tidak setuju? Iya, jadi tidak setuju. Walaupun sudah ada yang menjual, kita juga harus bisa membuat yang namanya kuangen atau sarana untuk persembahan ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Seperti itu ya. Nomor 8, sembahyang dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas. Ya, sangat setuju. Nomor 9, arti dan fungsi sarana persembahyangan perlu kita pahami. Ya, benar. Nomor 10, menjaga kesucian pura adalah tanggung jawab lurah. Apakah lurah saja yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesucian pura? Tidak ya, jadi yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesucian pura itu adalah semua orang di semua umat. Nah, itulah tadi latihan untuk memberikan suatu pendapat. Kemudian kita menuju ke latihan yaitu pilihan ganda. Di sini ada 20 soal. Yang pertama, di bawah ini adalah tujuan sembahyang bagi umat Hindu kecuali memuja kebesaran Tuhan, memohon keselamatan, benar. Mohon ampunan, iya. Mohon kekayaan. Jadi jawabannya adalah D, karena yang ditanya adalah kecuali. Nomor 2, keyakinan beragama dapat kita tunjukkan dengan cara A. berperilaku yang sopan, B. bakti kepada orang tua, C. sembahyang setiap hari, D. semua jawaban benar. Jadi jawabannya adalah semua benar. Nomor 3, inti dari persembahyangan adalah ketulusan, kesabaran, keikhlasan, atau jawaban A dan C benar. Jadi jawabannya adalah A dan C benar. Ketulusan dan keikhlasan. Nomor 4, yang memimpin persembahyangan pada satu pura adalah orang tua, resi, sulinggih, pemangku. Jadi yang paling sering itu pada saat persembahyangan itu dipimpin oleh pemangku. Kalau karya agung itu bisa dengan sulinggih seperti itu ya.
Kalau untuk persembahyangan biasa itu dipimpin oleh pemangku. Nomor 5, saat Trisandya di kelas siswa menggunakan sikap. Tadi sudah dijelaskan, pada saat kita di kelas, pada saat Trisandya kita menggunakan sikap yang namanya pada asana. Nomor 6, Gayatri Mantram adalah mantram Trisandya bait bait pertama, B jawabannya. Nomor 7, sebagai saksi dalam persembahyangan disimbolkan dengan sarana. Sebagai saksi itu adalah sarana dupa, A jawabannya. Nomor 8, uang kepeng pada kuangen melambangkan windu ya. Jadi pada omkara uang kepengnya itu berlambangkan windu. Bisa dilihat, sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Silahkan lihat di sana, nanti Ibu sertakan link untuk menuju ke video tersebut ya. Kemudian nomor 9, pada Gayatri Mantram kita memuja yang namanya Dewi Sawitri. Nomor 10, persiapan sembahyang meliputi persiapan lahir dan batin. Yang merupakan persiapan lahir adalah kecuali. Ini ditanya kecuali ya. Ketenangan dan kesucian pikiran itu termasuk persiapan batin. Kalau sikap duduk yang baik, sikap tangan, kemudian pengaturan nafas itu merupakan persiapan lahir. Nomor 11, mantra pada saat asana atau sikap sempurna adalah, jadi pada saat kita melaksanakan puja Trisandya atau persembahyangan, kita asana dulu. Jadi mantramnya adalah Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 12, Om Ati Sudamam Swaha adalah mantram pembersihan tangan kiri. Kalau tangan kanan Om Sudamam Swaha, kemudian tangan kiri Om Ati Sudamam Swaha. Nomor 13, tahapan pranayama ada berapa tahap? Jadi ada 3 tahap ya. Menarik nafas, kemudian menahan nafas, kemudian menghembuskan nafas. Nomor 14, puraka artinya menarik nafas. Nomor 15, menahan nafas secara pelan-pelan dalam pranayama disebut dengan kumbhaka. Kemudian nomor 16, sikap tangan ditempel di depan hulu hati, tangan kiri di bawah tangan kanan, dengan kedua ibu jari bertemu disebut dengan sikap amustikarana. Nomor 17, sembahyang pertama dalam kramaning sembah adalah tanpa sarana atau sembah puyung. Nomor 18, sembahyang dengan kuangen, muka kuangen menghadap kemana? Menghadap ke wajah kita seperti di gambar ini. Jadi muka kuangen itu yang sudah berisi sesari itu menghadap ke arah wajah kita. Nomor 19, sembahyang kedua dengan menggunakan bunga yang ditujukan kepada jadi jawabannya adalah Sangyang Siwa Raditya. Nomor 20, sikap penyucian tangan disebut dengan Kara Sudana. Selanjutnya, Romawi 2, di sana anak-anak disuruh menulis jawaban yang benar pada soal isian. Baik, nomor 1, Trisandya terdiri dari berapa bait? Jadi jawabannya Trisandya ini terdiri dari 6 bait. Nomor 2, sikap tangan saat Trisandya disebut dengan amustikarana. Nomor 3, Om Santi 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 Om adalah ucapan doa penutup. Nomor 4, reringgitan pada kuangen melambangkan ketulusan hati, atau pada omkara itu melambangkan nada. Sudah ibu jelaskan di video, silakan lihat di deskripsi linknya ya.
Nomor 5, pranayama adalah sikap mengatur nafas. Nomor 6, sarana sembahyang yang berfungsi untuk menghantarkan doa kita kepada Sang Yang Widi adalah dupa. Nomor 7, tirta atau air suci adalah lambang penyucian atau pembersihan. Nomor 8, doa panganjali bunyinya. Jadi ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Om Swastiastu Jadi ketika kita bertemu dengan orang atau bertemu dengan guru atau pada saat menelpon, kita mengucapkan panganjali tersebut. Nomor 9, sirih pada porosan melambangkan Dewa Wisnu. Nomor 10, mantra bait pertama pada Trisandya disebut dengan Gayatri Mantra. Nomor 11, ketulusan hati akan mengantarkan doa kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Nomor 12, nah ini soalnya yang dimaksud bija itu maksudnya beras, bukan bija Jadi beras yang direndam dalam air cendana disebut dengan bija. Nomor 13, sikap dan tata krama dalam bersembahyang disebut dengan kramaning sembah. Nomor 14, urutan kramaning sembah dilaksanakan untuk dapat memusatkan pikiran. Nomor 15, kramaning sembah dilaksanakan dengan menggunakan sarana persembahyangan atau bunga atau kuangen, kemudian dupa di sana Nomor 16, doa pembersihan tangan kanan bunyinya adalah Om Sudamam Swaha. Nomor 17, air suci didapat setelah selesai persembahyangan. Kemudian nomor 18, sembah yang ketiga pada kramaning sembah ditujukan kepada Ista Dewata. Nomor 19, persembahyangan kita lakukan dengan hati yang suci dan tulus. Kalau ada yang menjawab bersih boleh Kemudian nomor 20, sebagai penutup persembahyangan dilakukan dengan melaksanakan atau melakukan sembah yang namanya sembah puyung atau tanpa sarana Kemudian di bawahnya soal 3 Romawi, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, tulislah tahapan dalam melakukan pranayama. Yang pertama itu adalah puraka, kemudian kumbaka, kemudian recaka. Nomor 2, tulislah bunyi mantra sembahyang pada Ista Dewata. Jadi mantranya adalah seperti ini. Om Namo Dewaya Adistanaya Sarwawiyapi Waisiwaya Padma Sana Eka Pratistaya Ardhanareswarya Nama Swaha. Jadi seperti itu bunyinya. Jadi Ibu harapkan untuk mantra kramaning sembah ini mohon dihafalkan karena ini setiap hari kita jumpai. Selain dengan mantra Trisandya, mantra kramaning sembah ini juga harus dihafalkan Nomor 3, tulislah 3 ciri bunga yang boleh digunakan untuk sembahyang. Sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu bersih, segar, dan harum. Kemudian nomor 4, apakah yang dimaksud dengan kramaning sembah? Jadi kramaning sembah ini adalah sikap dan tata krama dalam bersembahyang. Nomor 5, tulislah doa sebelum makan. Doa sebelum makan, semoga anak-anak masih mengingatnya. Ini pelajaran yang didapat dari kelas 1. Jadi semoga masih diingat, yaitu doanya adalah Om Amartadi Sanjiwani Yatama Swaha. Jadi itulah doanya. Di sebelum makan kita mengucapkan doa tersebut. Kemudian nomor 6, bagaimana cara melakukan sembahyang dengan baik? Jadi caranya adalah
dengan berpakaian yang bersih, kemudian mengambil sikap yang benar, dan lain sebagainya. Boleh anak-anak tambahkan di sana ya. Nomor 7, tulislah mantra pembersihan tangan kiri. Kalau tangan kanan tadi Om Sudamam Swaha, yaitu tangan kiri Om Ati Sudamam Swaha. Kemudian nomor 8, sarana persembahyangan manakah yang melambangkan ongkara, yaitu sarana persembahyangan yang disebut dengan kuangen. Sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian nomor 9, tulislah 2 tujuan sembahyang. Jadi apa yang menjadi tujuan sembahyang itu adalah memohon keselamatan, kemudian memohon perlindungan, kemudian memohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat, ataupun anak-anak mempunyai jawaban yang lain boleh ditambahkan di sana. Kemudian nomor 10 yang terakhir, mengapa bunga yang tumbuh di kuburan tidak boleh dipakai sembahyang? Jadi itu dikarenakan akan mempengaruhi tingkat kesuciannya, karena kita mengenal kuburan itu adalah bagi orang yang sudah meninggal. Kalau kita menggunakan bunga tersebut untuk melakukan persembahyangan, itu tingkat kesucian untuk bunganya itu menjadi tidak suci seperti itu. Atau di dalam kitab Agastya Parwa juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan bunga yang tumbuh dari kuburan seperti itu ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semua untuk persiapan ulangan-ulangan oleh guru di sekolah dan sebagai persiapan ulangan akhir semester. Silakan dipelajari latihan-latihan soal ini. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi yang mau bertanya, silakan bisa bertanya pada kolom komentar. Akhir kata, kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.